Ya karena bingung mungkin ya. Dan gak lama dari situ ditemukan keesokan paginya dalam keadaan mati. Rumah sakit, tempat di mana orang-orang yang sedang sakit, ada juga yang sedang dirawat. Ada juga tempat orang-orang buat sembuh, dan juga tempat terakhir bagi sebagian orang. Tapi gimana kalau ada salah satu kamar di rumah sakit itu yang emang selalu dibiarin kosong? Bukan karena rusak, tapi karena tidak terlihat yang katanya masih menempatinya sampai saat ini. Ini ada salah satu kisah nyata tentang kamar kosong. Balik lagi teman-teman di Terjadi Horor. Kali ini kita mau bawain lagi kisah-kisah mengerikan, kisah-kisah mistis ya, dari teman-teman seperti biasa yang udah ngirimin. Thank you banget yang udah ngirimin ya. Langsung aja kita ke ceritanya. Ini ada salah satu kisah mistis dari salah satu teman kita. Kejadiannya itu di rumah sakit. Salah satu kamar yang udah lama kosong. Ini kisah nyata tentang kamar kosong di salah satu rumah sakit di Jawa Timur yang sampai saat hari ini nggak pernah dipakai lagi. Jadi ada seseorang perawat bernama Anita. Dia sedang magang dari sekolah keperawatan di Surabaya. Tahun 2021, Anita dapat penempatan 3 bulan di sebuah rumah sakit umum di kota kecil. Rumah sakitnya nggak terlalu besar, tapi bangunannya tua. Sudah berdiri sejak zaman Belanda. Di hari pertama Anita masuk kerja atau masuk dinas, pas waktu malam hari, dia ditempatkan di lantai 3 di ruangan rawat inap. Kemudian saat briefing, kepala ruangannya bilang, semua kamar terisi kecuali kamar nomor 308. Jangan sekali-kali dibuka ya. Sudah jadi prosedur, kata si kepala ruangannya itu. Kemudian si Anita ini penasaran. Lalu ya dia nanya gitu, kenapa kamar itu nggak dipakai? Tapi waktu dia nanya ke perawat senior, dia cuma bilang singkat, udah jangan banyak nanya, biarin aja kosong, kata si perawat seniornya tuh. Tapi malam itu Anita malah ditempatkan di lorong depan di kamar 308. Kemudian sekitar jam 1 malam, suasana rumah sakit itu kan lagi sepi banget ya, jarang banyak orang. Kemudian si Anita ini duduk di kursi depan ruangan kamar 308 tadi. Ya lagi jaga gitu, sambil nyatetin laporan-laporan pasien kan. Kemudian tiba-tiba dia dengar suara tangisan pelan. Ini lagi-lagi ada tangisan pelan lagi. Tangisan perempuan terdengar dari dalam kamar 308. Lalu si Anita ini berdiri. Dia pikir mungkin kamar itu ada pasien yang dipindahin secara diam-diam, nggak ada yang tahu gitu ada pasien di dalam. Menurut si Anita itu. Tapi pas dia ngedeketin kamar itu, si tangisan itu berhenti. Dan handle pintu si
handle pintunya itu bergerak sendiri. Seperti ada yang muterin dari dalam, ada yang buka gitu, ada yang buka pintunya. Kemudian pas dia balik ke badan, gak lama si lampu lorongnya tuh berkedip, ya mati nyala kayak gitu. Gak lama dari situ si lampunya tuh mati total. Nah selang beberapa detik, lorong itu kan gelap. Pas kembali nyala, Anita itu lihat ada bayangan hitam berdiri di depan pintu kamar 308. Kemudian besok malamnya si Anita ini cerita ke mbak perawat yang senior, ke teman-teman yang lain. Kemudian salah satu perawat seniornya tuh ngomong lah, bilang dulu kamar 308 pernah dipakai buat pasien jiwa katanya. Seorang perempuan yang mengalami trauma berat setelah kecelakaan. Perempuan itu sering ngamuk, sering melukai dirinya sendiri. Sampai suatu malam dia ditemukan gantung diri di kamar itu, pakai selimut. Jadi gantung dirinya tuh pakai selimut. Pakai tali? Nggak pakai tali, pakai selimut rumah sakit. Kemudian pas sejak saat itu di kamar 308 itu sering ngalamin ada kejadian-kejadian aneh lah di kamar itu. Dari mulai tangisan, kemudian pintunya tuh suka kebuka sendiri. Dan perawat sama pasiennya pun yang lewat kamar itu kadang katanya suka pingsan. Jadi kalau ada perawat lewat, kalau ada pasien lewat ke lorong kamar itu, tiba-tiba pingsan. Kemudian puncaknya ada satu pasien yang salah. Jadi ada satu peristiwa gitu ya. Ada satu pasien yang dia tuh salah masuk kamar itu. Mungkin belum dikasih tahu atau belum dikunci atau gimana, ya nggak tahu. Masuk ke kamar 308 itu ya karena bingung mungkin ya. Dan nggak lama dari situ ditemukan keesokan paginya dalam keadaan mati dengan wajah ketakutan. Jadi nggak ada yang tahu gitu. Tahu mungkin ada ngelihat perawatnya gitu, ada pintunya kebuka kan, udah pada tahu mungkin ya kalau perawatnya. Atau mungkin si pintunya ngebuka sendiri atau ya intinya ada kejadian, ada hal aneh lah gitu. Pas esoknya tuh dicek ada yang mati gitu di kamar itu dengan wajah ketakutan. Nah dari kejadian itu di kamar 308 itu ditutup permanen. Nah pas keesokan harinya si Anita ini jaga malam lagi lah, dan terpaksa si Anita ini lewat depan kamar itu sendirian, karena ada yang harus diambil peralatan tabung oksigen dari ruang penyimpanan. Nah pas saat ngelewatin kamar itu, dia dengar suara dari dalam, tolong bukakan pintunya. Suaranya tuh lirih, seperti wanita yang lemah dan kesakitan. Dari situ tangannya merinding, tapi anehnya kaki dia melangkah sendiri mendekat ke pintu. Nah dari situ si Anita itu beraniin diri lah buat buka handle pintunya. Pas pintunya terbuka, ruangan itu gelap total. Tapi dia lihat ada sosok perempuan duduk membelakangiku. Rambutnya panjang, pakai baju pasien, dan lehernya tergantung tidak menyentuh lantai. Jadi kayaknya
pas tadi kejadian ngelewat tuh dia tuh ngeliat, kan biasanya kalau di di ruangan pasien tuh suka ada di pintunya tuh kaca ya. Kayaknya ngeliatnya tuh dari situ, dari kaca. Kemudian pas nggak deket kayak ada orang gitu kan, kemudian gelap total. Lalu ya tadi kejadiannya tuh duduk ke pedagangnya dia, rambutnya panjang pakai baju pasien dan lehernya gantung. Dan dia pelan-pelan menoleh ke arah si Anita ini. Matanya merah dan itu berkata, "Sekarang giliran kamu ya yang tinggal di sini." Nah dari situ dia tuh pingsan si Anita. Dan waktu sadar, aku udah di UGD. Nah semenjak kejadian itu si Anita ini langsung minta dipindahin penempatan lah gitu. Ya, nggak tahu ya, pindah penempatan tuh nggak tahu di gedung mana gitu, atau nggak tahu di shift pagi atau apa, nggak dijelasin di situ. Jadi pas itu dia tuh nggak akan pernah lagi jaga shift malam di gedung itu. Karena dia tahu tidak semua kamar kosong itu benar-benar kosong. Kadang ada yang tetap tinggal dan menunggu teman baru. Itu mungkin salah satu cerita dari Anita. Kejadian yang dialami dia. Kejadian horornya pas waktu lagi magang di rumah sakit. Ya, apalagi rumah sakit kan ya, banyak orang. Ini balik lagi tadi kan, pasti banyak kejadian-kejadian mengerikan lah. Pasti banyak peristiwa mengerikan, mulai dari yang punya penyakit yang sehat mau meninggal tuh kan pasti di rumah sakit kan ya. Ya nggak, kalau bagi kita lebih hati-hati lagi aja lah gitu. Kalau di rumah sakit jangan sampai, ya mau dimanapun sih balik lagi tetap harus jaga sopan santun aja. Buat teman-teman yang punya kisah mistis atau kisah horor di rumah sakit, boleh diceritain di komen, boleh di-share juga ceritanya, boleh nanti dikirim ke email. Buat yang pengen nambahin juga boleh nanti di komennya. Itu aja mungkin untuk cerita horor kali ini. Balik lagi nanti di Terjadi Horor.